Shalom, 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 shalom. Haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu 23 Juli tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan tentunya. Dan percayalah, sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara kita di sepanjang hari ini, memberkati, menolong, dan terus menyatakan kuasa keberkatannya atas hidup kita. Amin. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Sebelum kita akan melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini, izinkan Tuhan bicara kepada kita dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Dan kita telah memasuki hari yang ke-19, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-19, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Judul renungan kita pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan dengan keras. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-7. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka, dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Masih berhubungan dengan tukang periuk. Sebelumnya, Allah menegur Yehuda melalui perkataan Nabi Yeremia. Namun kali ini, Allah memberikan peringatan keras melalui tindakan simbolis yang dilakukan oleh Nabi Yeremia, yaitu memecahkan buli-buli di hadapan orang Yehuda. Jika Allah sebelumnya menegur dan mengingatkan bangsa Yehuda melalui perkataan, kini Allah memberikan gertakan kepada mereka. Allah menyuruh Nabi Yeremia membeli buli-buli yang terbuat dari tanah, lalu mengajak para tua-tua bangsa itu serta beberapa imam yang tertua. Tujuannya adalah untuk mendengarkan apa yang akan Allah lakukan terhadap bangsa mereka. Tempat yang dituju juga sudah Allah tetapkan, yakni Ben Hinnom, tempat di mana bangsa itu mempersembahkan korban bakaran untuk para Baal. Dengan memecahkan buli-buli di hadapan para tua-tua dan imam tertua bangsa itu, seharusnya mereka menyadari bahwa kali ini Allah serius mengingatkan mereka. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jika Allah berjanji akan memelihara umat yang setia kepadanya, Ia juga berjanji akan menghukum umat yang tidak setia kepadanya. Mereka yang meremehkan dan mengabaikan perkataan Allah akan melihat kuasa Allah yang besar turun atas mereka. Mereka yang tidak mau bertobat sesuai teguran Allah akan melihat murka Allah menimpa mereka. Sidang jemaat Tuhan. Terkadang kita menganggap bahwa Allah tidak mungkin menghukum kita karena Dia mengasihi kita, bukan? Jika kita pernah berpikir demikian, maka sesungguhnya kita tidak mengenal Allah. Allah tidak pernah main-main dengan perkataannya. Jangan menunggu murkanya turun atas hidup kita. Cukuplah teguran dari Allah melalui firman-Nya yang kita dengar setiap waktu, setiap hari. Karena firman-Nya adalah ya dan amin. Karena itu marilah kita terus belajar mengenali suara Allah melalui firman yang kita baca, melalui firman yang kita dengar. Segeralah bertobat dan kembali kepada Allah saat Allah mengajar kita melalui firman-Nya. Kesombongan dan kekerasan hati hanya akan mendatangkan hukuman dan murka dari Allah. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini sekali lagi mengingatkan kita, Allah tidak pernah bermain-main. Betul, Dia penuh kasih karunia, belas kasih-Nya, kesetiaannya turun-temurun. Tapi ingat, Dia juga adalah Bapa yang tidak mau melihat kita anak-anaknya punya karakter dan kehidupan yang tidak pantas di hadapan-Nya. Karena itu, kalau Allah menegur kita lewat kebenaran firman-Nya, terima itu dengan penuh sukacita dan buru-buru bertobat. Dengan demikian, Allah akan menyatakan cinta dan kasih-Nya yang tulus itu semakin dalam, semakin luas, dan semakin besar atas hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kita melangkah di akhir pekan minggu ini, karena kita telah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka percayalah, di sana kasih karunia Allah akan melimpah dalam hidupmu. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya kemurahan dan kemuliaan daripada Allah menyertai setiap langkahmu di sepanjang hari ini. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit, dengarkanlah, di dalam nama Yesus, sembuhlah,
sesuai dengan takaran imanmu kepada Allah. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.